Karena menurut gue pasangan inspirasi adalah yang mereka bisa bertahan, tidak hanya suka, tapi juga duka. Tapi gue ngerasa kayak dari mata dia ngeliat gue tuh kayak ini anak suka nih sama gue gitu. Berarti kalian selingkuh duluan dong dari pacar kalian masing-masing. Sumpah, waktu itu ceritanya rada selingkuh gitu sih ya. Ada beberapa momen di dalam rumah tanggaku yang aku rasa kayaknya ini udahan deh, udah selesai nih. Kayaknya nggak mampu lagi gue nih. Bahwa hubungan kami, baik buruk, susah senangnya, ternyata tumbuh sehat ya. Ternyata hidupku harus mengalami seperti itu. Ini lebih sebuah pembelajaran gitu. Bagaimana proses pembelajaran tuh jiwa tuh ditempa gitu kan. Ya akhirnya melewati itu, akhirnya aku bagaimana bisa bertahan. Jangankan untuk memikirkan ke keluarga, ke diri sendiri. Juga ini sudah sesuatu yang kaitannya adalah hancur, semuanya hancur gitu kan ya. Gitu dan pada titik yang memang aku sudah pasrah, aku terima apa yang terjadi. Dia harus menghadapi anak-anak, menghadapi lingkungan, menghadapi media seperti apa gitu. Ya dia jauh lebih luar biasa beratnya daripada aku gitu. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alelu TV Huha. Siang ini aku berada di rumah pasangan yang menurut aku sangat inspirasional. Karena menurut gue pasangan inspirasi adalah yang mereka bisa bertahan dari tidak hanya suka, tapi juga duka. Nah, aku sudah berada di rumahnya yang sangat unik ini dan habis ini aku akan bikin interview dengan mereka. Seperti apa interviewnya, pokoknya inspirasional banget. Aku ke rumah, ini aku temuin orangnya ya. Nah, ini sekarang gue berada di rumah yang sangat unik sekali dengan bersama pasangan yang masuk dalam kategori inspirasional. Karena yang tadi gue bilang pasangan yang tetap bertahan dalam suka dan duka. Yaitu pasangan Widi Mulia dan juga Dwi Sasono. Thank you loh. Udah gue boleh mampir ke sini. Aduh, aku seneng banget. Karena sebenarnya kita udah lama banget, aku bersama tim pengen interview kalian, cuman belum ada waktunya. Serius. Sampai kita harus ketemu di supermarket. Pas gue ketemu kalian tuh bener-bener yang kayak, wah kebetulan gue sampein deh gitu loh. Gitu. Karena kalian tuh adalah pasangan yang 16 tahun bersama dan bisa menjaga keharmonisan. Ya kita tahu ya bahwa setiap pasangan pasti ada suka dan duka. Gak mungkin tiap hari happy terus kan, pasti ada nggak happy-nya juga. Tapi buat aku pasangan yang berhasil adalah yang mampu bertahan dan mau menerima segala kekurangan dan kelebihan. Bener gak sih? Iya bener. Aku jadi gak pede gue. Ini pasangan yang jauh dari gosip miring guys. Jadi yang bisa gue sebut family goals. Asik. Amin. Masih belajar juga kita, masih panjang perjalanannya ke depan. Ya sampai mati kita hidup belajar terus ya. Amin. Iya betul. Terima kasih Bunda udah mau kesini. Aku sebenarnya dulu kalau ngelihat Bunda Maya tuh kayak yang tidak terjangkau gitu loh. Meskipun kita ada di dalam dunia entertainment ya. Kok kalau ngelihat seorang gitu? Iyalah. Kok kalau ngelihat Maya Estianty ya zaman-zaman dulu awal aku AB3 kan yang ngelihat dari Dewa. Terus profil-profil misalnya ada Maya Estianty dan akhirnya terus jadi ada 200 segala macam. Itu kan kayak mungkin karena canggung juga ya. Kita kan sesama pelaku seni tapi tidak benar-benar kenalan kan gitu. Lalu sampai ke arah media sosial dan segala macam, Bunda punya kehidupan yang juga menghibur buat kita semua gitu. Kayak aduh terlalu keren buat gue untuk jadi temen bareng gitu loh. Sampai akhirnya kalau setiap ketemu di salon, Bunda malah di salon terus kayak cair banget gitu. Dan aku terima kasih sekali lagi kita bisa ngobrol erat ke rumah lagi ya. Nggak nyasar lagi sampai sini tadi. Nyeper sendiri lagi. Nyetir lagi. Nah ini ya, kalian 16 tahun. Gue mau flashback dulu deh yang masa kalian pacaran nih. Dengar-dengar Widi suka tulis surat
Banyak surat. Berapa tahun sih pacarannya? 8 bulan ya? Iya, nggak 6 apa nyampe. 8 sih? Waktu SMA tuh setahun juga nggak nyampe. Ini lagi bucin-bucinnya dong berarti waktu itu. Iya. Terus langsung nikah? 2 SMA. Enggak dong. Aku 2 SMA, Widi 1 SMA ya? Dia, jadi kan? somehow dia kakak kelas aku. Terus sebenarnya ya lucu, dia tuh lucu dulu anak basket, profilnya lucu. Lucu tuh lucu pelawak atau lucu keren mukanya? Gemes mukanya, Oke. mukanya keren, lucu, gemes gitu. Dulu kan kita tuh Banyak kalau sih yang ngeliat bilang gitu. anak basket tuh kayak gemes gitu. Tapi gue nggak kenal siapa ya gitu. Terus kayaknya Botak dulu gue anak basket. Serius? Botak. pokoknya perkenalan kesan pertama tuh adalah anak basket yang lucu gitu. Tapi terus ternyata udah punya pacar gitu. Oh ya udah. Akhirnya aku malah pacaran sama temen basketnya sahabat dia juga dulu. Gitu. Iya. Anak-anak SMA 99 pasti mengerti Itu kisah senior itu. 3 SMA. Jadi kelas 3, dia kelas 2, aku kelas 1 gitu lah. Terus pacarannya kenapa? Karena ya masing-masing akhirnya mutusin pacarnya untuk kami bersama gitu. Berarti kalian selingkuh duluan dong dari ke pacar kalian masing-masing? Sumpah, waktu itu ceritanya rada selingkuh gitu sih ya. Sebenarnya selingkuhnya bukan apa-apa, maksudnya kita jadi menghabiskan waktu bersama-sama. Dan Kamu sih akhirnya goda aku waktu itu. Serius? Coba ceritain. Cara dia menggoda lo gimana? dia baik banget. Jadi karena waktu itu aku belum punya mobil, kemana-mana dianterin sama dia, pinjam mobil bapaknya. Jadi aku Modus lo, jangan-jangan emang pengen dianterin. kan dari awal udah naksir, tapi dia udah punya pacar, oh ya udah. Tapi dia sering ngasih kesempatan untuk nganterin aku kemana-mana gitu. Dan akhirnya itu yang membuat kita makin dekat. Akhirnya ya udah kita bilang ke pacar masing-masing, kayaknya kita nggak bisa gitu. Karena akhirnya kita mengakui satu sama lain punya perasaan ini gitu. Wah heboh sih dulu, sampai ke guru BP dan segala macem ya gitu. Cuma ya itu pengalaman apa adanya kami bersama gitu. Tapi putus. Putus dong, karena gue nggak tahan ternyata dia sebandel itu gitu. Pokoknya dulu kenapa surat itu tadi ada, karena setiap ke sekolah aku nggak pernah menemukan dia, jarang ketemu di sekolah yang di jam sekolah karena bolos. Sementara aku dulu malah udah punya aktivitas di luar sekolah, datang ke sekolah itu tuh perjuangan. Kalau mau ke sekolah selain belajar, pasti tentu saja ada motivasi lain yang adalah ketemu si cowok lucu pacar ini gitu ya. Kok nggak ada, jadi aku nyari. Ya udah akhirnya aku cuma bisa tulisan, kamu kemana? Tapi kalau dilihat-lihat tulisan gue isinya marah-marah semua. Kamu kemana? Kok nggak ada di sekolah? Terus ya ujungnya tetap I miss you gitu-gitu. Iya. Tapi lo simpen tuh ya surat sampai sekarang? Ada masih gue simpan surat. Wow. Oke, sekarang pertanyaan buat si Dwi. Dia ngegangguin lo gimana? Seducing lo tuh lo gimana? Ya nggak tahu ya, apa gue nggak tahu ini adalah ilusi gue, imajinasi gue atau apa, tapi gue ngerasa kayak dari mata dia ngeliat gue tuh kayak ini anak suka nih sama gue. Terus? Sebetulnya ya gue nggak ada perasaan apapun ya, memang lucu anaknya gitu kan karena mungil gitu. Tapi kayak Eka artis dulu. Iya emang di situ kenal Eka loh. Tapi aku waktu itu lagi sukanya bandnya Nirvana, Nggak nyambung Silverchair ya, gitu-gitu. Alternatif. Kan aliranku ke AB3 dulu gitu kan. Tapi aku sempat lihat tahu dia ada klipnya keluar yang pakai payung transparan hujan itu kan gitu kan. Nah semenjak itu akhirnya aku mulai denger AB3 gitu. Terus aku lihat di antara 3 ini sih yang paling lucu gitu kan. Gak tahu kenapa aku tuh seneng ngelihat yang mungil gitu. Karena kalau lihat beberapa mantanku ke belakang juga emang rata-rata Mungil semua? Iya ya mungil-mungil gitu ya gitu. Ada perbandingan tetap loh mantan-mantan. Gak banyak sih, mantan saya juga gak banyak juga gitu. Paling 100. Paling 100. Kayak pinjam Ya gitu, duit. jadi pokoknya intinya ya saat itu memang ngelihatnya kayak sebetulnya wah emang kayaknya ini nih gitu ya. Dari mata apa dari kayak kamu udah makan belum atau gimana? Enggak, dulu sih dia mah bener-bener. Kok lo tau bahwa dia suka dari mata doang Kalau berarti? kucing tuh kalau lagi jalan Geser-geser. Geser-geser. Nah gitu kayak gitu. Dari kita dong. Jadi emang ya kalau aku sih lihat dia orang yang mungkin kalau bahasa anak sekarang love language-nya gitu ya. Kalau suka sama orang tuh act of service. Jadi itu ya gue dianterin sampai gitu. Indosiar dulu kan jauh ya. Dan sekolah kami kan di Cibubur, kan aku rumahnya di Cibubur dulu. Jadi cukup jauh dan nganternya itu sampai syuting jam 3 pagi gitu. Tapi pas aku tanya sama ibu mertuaku, memang Dwi tuh yang paling sering nganterin ibunya itu di antara ibu-ibu yang lain tuh Dwi tuh.
gitu. Jadi emang act of service-nya dia dari dulu luar biasanya. Cuma memang pada saat fase-fase aku perlu lebih ke jenjang yang lebih serius lah, untuk ya waktu SMA aja tuh menurut aku tuh udah cukup gede lah, kita udah dewasa untuk bisa punya plan lebih baik gitu ke depannya. Nah kalau ngelihat dia ada dan tiada, waktu itu sering bolos dan sebagainya, gue sih nggak yakin. Jadi saat itulah kita putus. Tapi seru tetap kenal, ya kita udah tahu dia anaknya begitu, tapi tetap ngangenin. Jadi kalau aku lagi pacaran sama siapa, dia pacaran sama siapa, kita tetap janjian ketemu. Pas nah kalian berdua nih ya. Pas aku ketemu dia putus sama pacarnya atau aku lagi putus, dia punya harapan, kalau gitu kita bisa balik lagi kayak gitu. Sampai berapa belas tahun kemudian lah, waktu Dwi main Mengejar Mas Emas, tahun berapa ya itu ya? 2000 berapa sih? 8 kali ya. Ya pokoknya enggak deh, kita nikah 2007 ya. Ya itu dia menjelang 2006, kita nikah 2006. Itu ketemu lagi, terus aku melihat dia kok beda banget, ngapain mendadak tiba-tiba jadi aktor, kok tiba-tiba pokoknya ada hal-hal yang berubah dalam hidupnya dia yang aku kok nggak tahu selama ini dan pengen ngobrol. Lo kok bisa jadi gini sih gitu. Akhirnya jadi gini tuh jadi apa maksudnya gitu. Jadi apa? Prok. Oke, ini kalian udah 16 tahun ya menikah. Masih ada yang bucin gak sih satu sama lain? Atau udah, ya udah deh gitu? Masih ya, sampai sekarang ya. Siapa yang lebih bucin? Ayo, siapa? Gue. Oh ya? Enggak sih, sama-sama. Jujur dia ngeselin banget, tapi kalau dia nggak ada ngangenin gitu. Oh, kayak Tom and Jerry ya? Ngeselin tuh gimana ya? Karena dia sama aku tuh udah tahu, dia tahu bahwa aku tuh udah tahu dia dari dulu kali. Jadi apapun jelek apa semua itu kayak, dia udah tahu. Jadi bener-bener aslinya ada. Ya dia tuh emosional. Yalah kalau nggak jadi aktor ya. Tapi di sisi lain dia suka lupa. Gue juga sebenarnya kan seniman nih. Emang situ aja bisa emosional, kita juga emosional plus perempuan loh gitu. Jadi emang lucunya tuh adalah ribut hari-harinya itu tuh sebenarnya hal yang sangat wajar, tapi dua orang seniman yang lagi ribut itu yang kadang-kadang suka keluar proporsi aja. Nah ini yang kadang-kadang kalau skalanya masih bisa kami kuasai ya jadinya selesai dalam hitungan hari lah, udah kayak lupa. Tapi berapa lama paling lama berantem? Wah, dan kadang-kadang masalah yang satu ini belum tentu tuntas dibahas dan kita anggap selesai itu belum tentu loh. Ya gitu, jadi kalau buat aku sih sama-sama. Ntar dia juga sama, kalau misalnya aku pikir kan aduh gue rese banget sih kalau gue kasih message dia tiap hari, baru juga ketemu baru pisah. Tapi nanti kalau aku udah sampai belum gitu, seneng dia gitu. Jadi berapa belas tahun kayak kemarin dia baru WhatsApp mau apa kemarin? Apa? Ya aku kan ke promo ke 3 tempat kan kemarin, promo film gitu kan, terus tiba-tiba di WhatsApp dia, kamu pasti capek ya. Wow, aku bilang jarang loh kamu WhatsApp ini kamu capek ya gitu. Yang kayak gitu tuh membuat gue tuh seneng gitu. Emang nggak pernah nanya, kamu capek ya? Nggak pernah nanya gitu emang? Jarang, enggak. Dia nanya aku juga enggak. Iya, tapi yang enggak juga nggak apa-apa sebetulnya, karena bukan sesuatu hal apa ya, aku sama Widi, aku cinta, aku sayang, tapi bukan sesuatu cinta sayang yang egois gitu loh. Asik. Jadi ya memang harapan ada, tapi bukan sebuah paksaan, keinginan. Karena kan ya kalau umpamanya kita mau pasangan kita seperti ini, maunya begini-begini, ya itu sama aja kita mencintai bayangan kita sendiri. Betul, dong. Betul, ya. Gitu, ya kan nggak ada yang sempurna gitu. Tapi dengan hal kecil gitu tuh membuatku semangat gitu. Ya jarang-jarang lah aku gitu. Udah capek nulis surat dari zaman SMA ya kan. Masa gue tulis surat? Tapi kan jadi lucu kan gitu. Jadi hal yang lucu, aku bilang, wah jarang nih kamu ngomong gini gitu. Jadi selama 16 tahun hal yang paling membahagiakan adalah tadi dapat WhatsApp itu tadi. Enggak, itu salah satu sedikit. Kalau hal yang buat kalian yang paling membahagiakan dalam pernikahan kalian 16 tahun? Kalau buat aku tuh gini, menarik ya bahwa ada satu momen, beberapa lah, nggak mungkin satu. Ada beberapa momen di dalam rumah tanggaku yang aku rasa kayaknya ini udahan nih, udah selesai nih, kayaknya nggak mampu lagi gue nih. Entah karena kita terlalu emosi atau dia terlalu emosi atau kita terlalu logis gitu ya, nggak ingat apa yang kita udah tanam yang baik-baik sebelumnya. Tapi adalah beberapa momen seperti itu. Tapi ternyata emang bener sih kalau ada orang tua yang bilang ya emosi itu sementara kan, maksudnya marah lah, lebih ke marah.
amarah itu sementara. Jadi kalau kita kasih waktu sebentar, lalu kita benar-benar tanya ke diri sendiri sebenarnya apa sih yang jadi problem, apakah di kita, apakah di dia, dan apakah ini karena terdorong sama situasinya gitu. Kasih waktu lah untuk amarahnya turun, ternyata kita kayak punya kekuatan baru tambahan bahwa kayaknya gue bisa ngalah deh, atau sebaliknya kayaknya mungkin gak sekarang, gue bisa membahas ini sampai dia ngerti, ada waktu lagi. Nah aku takjub sih sama kemampuan kita nih satu sama lain, gak aku aja, untuk bisa extend terus gitu. Oh iya ya, kasih waktu deh, nanti tuh di lain waktu yang kita gak harap-harapkan ternyata nggak ngomong sih, tapi tindakannya dia tuh bicara bahwa oh dia paham yang aku kemarin masalahin, yang bikin aku sedih, yang bikin aku agak ganjel gitu, ternyata dia paham. Nah di situ kan aku lihat ada timbal balik. Yang bikin aku bahagia adalah ada kemampuan dari kita satu sama lain untuk kasih extend waktu, entah itu rasa kepedulian, rasa sayang itu ada tumbuh berarti. Jadi itu yang membahagiakan, bahwa hubungan kami baik buruk, susah senangnya ternyata tumbuh sehat ya. Tumbuh sehat kan nggak mesti adem terus kita rukun terus kan ya. Konflik-konflik kan itu juga sebenarnya hal yang sehat yang memang harus terjadi, dan kita tumbuh besar kuat hubungannya karena hal itu. Itu sih yang menurut aku yang paling membahagiakan. Versi lo, versi kalau dari aku sih, yang bahagia itu saat kita menyadari apa yang sudah kita sampai saat ini gitu, apa yang kita miliki saat ini gitu. Itu sih yang udah membuatku bahagia ya gitu. Bersyukur udah sampai ke sini gitu ya, bertahap ini. Karena ini kan melewati proses yang panjang gitu. Kita sampai titik ini nggak mungkin kalau kita tidak melewati titik-titik sebelumnya gitu. Jadi ya sudah, yang terjadi sudah terjadi, ya nggak ada yang perlu disesali kan gitu. Ya kita juga bertumbuh gitu, semakin kuat gitu. Jadi ya sudah, ya ternyata ya disitulah kebahagiaannya. Kebahagiaan itu ya, lu bersyukur bahwa perjalanan ini membuat kalian sampai sekuat ini, sampai detik ini ya. Oke, berarti debat-debat kecil jarang dong? Wah sering dong, sering banget. Sering banget. Ini berapa hari sekali? Kalau sering berapa jam sekali, berapa hari sekali? Tapi lucu sih Bun, aku mungkin nggak banyak pasangan yang bisa terhubung ya sama problem kami gitu, bahwa aku dari kecil boleh dibilang umur 13 ya belasan lah gitu, udah terbiasa ketemu orang di media, udah tahu sebuah citra yang harus disampaikan gitu. Lalu entah udah tahu, entah udah familiar, entah udah nyaman, atau entah sekarang udah capek gitu kan ya. Ya kolaborasi semua rasa itulah rasanya. Lalu aku gak nyangka gitu, kalau dibilang teman SMA iya, sahabat SMA iya, cowok ya high school sweethearts apapun itu iya, tapi di sisi lain ini sekarang kita jadi satu profesi loh. Jadi suami istri ini ada dalam sebuah ruang bekerja, ya nggak sih, ruang berkreasi gitu, sama gitu. Nah buat aku itu sih. Tapi beda genre. Walaupun misalnya aku nyanyi musik gitu, tapi di sisi lain aku juga nyoba teater dan nyoba film juga. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Dan dunia entertainment lah dalam satu pot yang samanya. Jadi ini yang membuat banyak hal jadi tidak mudah. Bicara tentang citra itu tadi, bicara tentang pencapaian. Dan kita nggak bisa bohong, nggak bisa kita pisahkan antara menjalani kehidupan kita sehari-hari yang sudah erat hubungannya sama pekerjaan kita. Jadi what's real, what's not real, what's that is supposed to be just in the movie, apa yang harusnya ada di rumah tangga kita ya udah. Tapi sekarang media sosial kadang-kadang siwer ya antara itu. Jadi kayak sistem semua teknologi sekarang seamless, itu mirip tuh kehidupan kita tuh, dia yang terpapar itu bisa nggak kerasa itu antara kenyataan sama hayalan yang dianggap ideal, itu sulit. Jadi itu menurut aku tantangan kami atau semua pasangan selama ini, terlebih aku sama Dwi yang memang ada dalam satu lapangan pekerjaan yang sama di entertainment.
sering banget debat. Misalnya sesimpel foto gitu, dia punya akun media sosial, aku punya gitu. Kadang aku suka kebawa-bawa sebagai penggemar dia. Tapi ntar di sisi lain, aku juga kan sebenarnya istrinya dia. Tapi di sisi lain aku temannya dia. Jadi sekarang aku ngomong dalam konteksnya apa nih? Teman, seorang penggemar, a true fan of him, atau sebagai seorang istri gitu. Misalnya kayak cuman, kenapa sih yang posting yang ini misalnya gitu aja suka, kenapa sih gitu. Kayak netizen ya. Ya kan? Ya kan gitu. Kan ada foto yang lain misalnya gitu. Atau ya di sisi lain ya banyak lah. Jadi emang debat-debat itu sih sebenarnya akhirnya kita jadi udah lebih in tune lah. Dia juga tahu gitu, kamu tuh overthinking sih, aku memang overthinking. Cuman terus kenapa emangnya overthinking juga kadang-kadang membawa kamu ke tempat yang lebih baik juga kalau kita harus pikirin dan segala macam. Tapi ya udah jadi biasa. Jadi yang lebih overthinking berarti lo ya. Kalau dia lebih ya udah apa yang terjadi ya udah lewatin aja, jalanin aja gitu sesuai dengan takdirnya gitu. Kayak modelnya tipe-tipenya gitu tuh. Iya. Atau enggak jangan-jangan? Ya gimana ya? Ya maksudnya ya emang perlu ada ya kesadaran itu kan penting dalam hal apapun ya gitu. Supaya kadang-kadang kita saat kita berdebat terus kita sadar loh, kita berdebat ini yang kita perdebatkan ini sama-sama bener kok gitu kan. Ya ini cuma masalah egois aja, nggak mau ngalah gitu kan. Ya thinking sekarang, boleh tapi jangan over ya. Iya ya maksudnya dalam hubungan suami istri ya persaudaraan apapun juga ya mungkin nggak saudara ya mungkin juga dalam posisi jabatan apapun pekerjaan ya sebetulnya ya perlu disadari aja gitu kan kadang-kadang juga berdebat ya kalau untuk apa diperdebatkan gitu untuk sama-sama kebenaran ya kan banyak jalan juga menuju kebenaran gak mesti lewat jalan lo lewat jalan gue juga sama gitu kan tapi ya pada akhirnya ya sudahlah ya udah ini kan masalah egoistisnya aja kalau mau nerima ngalah ya nggak apa-apa juga gitu kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih? Iya kan? Oke, kan kalian ini kan rumah tangga yang jauh dari gosip miring. Tapi kan juga ada peristiwa yang besar yang kita semua udah tahu lah ya. Kita nggak usah bahas kasusnya. Tapi yang gue pengen tahu pada saat kalian tertimpa ujian yang besar itu, bagaimana cara kalian menguatkan satu sama lain dan tetap bisa bertahan loh sampai hari ini itu luar biasa. Buat aku tuh luar biasa banget. Itu patut gue apresiasi karena nggak semua orang bisa dengan mudah melewati hal yang nampaknya jatuh buuk gitu kan, itu kan ujian yang goeng gitu kan. Gimana kalian menguatkan satu sama lain dan menjaga hubungan tetap harmonis? Itu tuh bener-bener kayak apa ya, hal yang kalau boleh dibilang tuh bikin nangis banget, nangis di dalam hati, nangis yang beneran nangis. Tapi dibilang bikin ketawa juga bikin ketawa sekarang kalau kita juga inget gitu ya bahwa ketawa bahagia ya, bahwa ya ternyata ada ya gitu, harus ada momen itu gitu. Di saat beberapa saat sebelum terjadi pun aku tuh suka ngobrol sama dia kayak ya ampun kita tuh blessed banget, kita tuh dapat berkah luar biasa loh. Kenapa? Karena ya itu nggak semua punya kisah cinta yang kita rakit dari dulu, walaupun kita sempat kepisah lalu kita ketemu lagi terus punya anak. Kok anak-anak ini juga anak-anak yang selain sehat tentu saja lahir batinnya, kok nih anak gemes-gemes banget pada mau diajarin nyanyi apa musik gitu. Jadi kayak itu kita sedang rayakan besar-besaran bakat-bakat anak ini dan berkah yang kita dapatkan gitu. Lalu semua resonansinya baik gitu ya, respon orang baik. Terus kayak wow, kita bener-bener dibuat tempat yang oke gitu. Nah cuman memang ada beberapa hal yang aku ngerasa bahwa tetap ada masalah ya, misalnya kayak dalam rumah tangga ya banyak banget yang harus diperbaiki gitu. Dan menurut aku kayaknya yang harus diperbaiki di dia saat itu. Jadi ributnya itu kan di situ kan. Aku rasa banyak ibu-ibu juga yang mungkin punya anak kecil-kecil pasti ini akan terus berantem seputar role masing-masing di rumah tangga, siapa yang ke anak harus begini, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi perbaikannya tuh dalam hal-hal seperti itu. Apalagi Dwi juga lebih sering syuting di luar dan sebagainya. Jadi saat itu menghadapi ujian yang berat gitu tuh kayak wah ini dia nih sebenarnya ajang buat akunya juga introspeksi sebagai secara rumah tangga lah ya, secara hubungan. Kalau untuk urusan kasus yang lainnya udah ada pengacara dan sebagainya ya sudah jelas semua masing-masing bekerja.
Tapi kalau dalam khususnya hubungan suami istri, khususnya yang tadi aku bahas, aku dengan audience, ya harus ada itulah. Ini kan kita bukan pasangan yang nggak terbiasa dalam media gitu ya. Ini kan ya ini kita boleh dibilang public figure, iya. Boleh dibilang kemudian jadi contoh, iya. Iya lagi, kan sebenarnya kita juga nggak mau jadi contoh ya. Kita juga sebenarnya nggak mau ada dalam kamera terus gitu. Masa sih jadi public figure maunya yang senang-senangnya aja. Wah kita senang pada saat dipuji-puji gitu ya. Pada saat ada masalah terus, gue bukan public figure, kan nggak bisa. Harus saat konflik tuh. Both sides of the coins gitu kan, flip side-nya. Jadi di situ tuh baru jadi kayak ajang bahwa kalau bukan public figure pasti ya udah pelan-pelan selesai. Tapi karena public figure semua dibongkar gitu. Nah tapi memang aku sangat bersyukur dan sangat percaya bahwa apa yang kita udah tanam sebelumnya gitu loh, bahwa memang banyak orang bersimpati, banyak orang kemudian punya banyak refleksi tentang isu yang dibahas saat itu, lalu banyak kasih semangat ke kita karena selama ini yang kita lakukan memang tracknya udah bener secara profesi. Kami dua orang yang sangat 100% dalam profesi masing-masing. Lalu Dwi juga di luar dari profesinya, persona dia juga memang sekuat itu, sebaik itu semuanya akhirnya jadi rewarding gitu. Jadi dibalik bahwa kasus tetap harus selesai, tapi di sisi lain dapat so much more than just the bad thing itu, the bad experience. Jadi pada saat itu aku merasa banyak dapat modal kekuatan tambahan sih untuk bisa memperjuangkan Dwi yang mungkin yang paling terpuruk saat itu kan memang Dwi-nya gitu. Nah dari situ baru deh ketika aku terbuka keluargaku, ke keluarga juga terbuka, lalu kita semuanya sudah akhirnya Dwi juga sudah menerima bahwa kita semua ini masalah bersama. Anak-anak juga yang tadinya nggak perlu tahu akhirnya nggak bisa, kita harus buka. Karena media juga udah ikut mulai ikut campur kan ya. Dan ternyata itu jadi keputusan bersama yang kami sangat syukur sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau mau dibahas juga ya itu tadi aku bilang bikin nangis tapi dibikin jadi ketawa juga, bahagia. Tertawakan, kok kita lewatin kayak gitu waktu itu ya? Iya, dan untung kita menanggapinya itu tuh dengan rasional tapi di sisi lain dengan penuh kasih sayang, karena ya itu yang kita tanam dari awal memang kasih sayang sih. Gak ada tuh keputusan-keputusan palsu. Terus aku juga kalau marah ya bilang dia marah, kalau aku bahagia aku bilang bahagia. Lalu yang aku bilang tadi ada masalah-masalah yang ternyata sebelumnya masih nyangkut, itu ajang saat itu tuh sampai detik ini tuh bisa jadi justru jadi bisa aksesibel lah. Sebelumnya kan nggak aksesibel karena kan mungkin dianya merasa yang dilakukan sebelumnya atau ada hal yang nggak tersampaikan, tapi kelegaan itu tuh dibuka di ajang itu gitu. Jadi kalian bersyukur ya melewati peristiwa besar kemarin itu ya? Karena ternyata menjadi semakin terbuka tadi itu. Betul. Ya itu betul, proses pembelajaran akhirnya gitu. Karena akhirnya terjawab pertanyaanku. Kenapa dulu tuh aku nggak pernah suka sekolah? Karena kan aku sering bolos dulu gitu. Tapi ternyata aku bukan tipe orang yang belajar dulu baru tes. Tapi dites dulu baru itu belajar. Nyebur dulu baru, nyebur kolam renang dulu. Pengen jambak nggak sih? Coba deh, gitu. Nah, aku ternyata hidupku harus mengalami seperti itu. Ya bukan harus seperti itu ya, ini bukan sebuah hukuman, tapi ini lebih sebuah pembelajaran gitu. Bagaimana proses pembelajaran tuh jiwa tuh ditempa gitu kan. Ya akhirnya melewati itu, akhirnya aku bagaimana bisa bertahan, bagaimana aku bisa bangkit gitu. Intinya kan itu. How lo bangkit gimana? Yang gue pengen tahu adalah ini supaya orang-orang kalau misalnya kena problem dalam bentuk apapun, bagaimana sih seorang Dwi sama... Iya, jadi bukan dilihat dari sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap setiap masalah. Nah itu gimana tuh? Karena kan masalah beda-beda, tapi mungkin orang mengalami hal yang sama, tapi belum tentu tanggapannya sama. Ya caranya ya bertahan tuh ya kita menerima dan menikmati apa yang sudah ada gitu. Ya udah. Beneran nerima sih, penerimaan diri yang gitu. Besar ini yang aku rasakan banget. Jadi saat aku marah sama dia pun, wah gue unek-unek gue ya antara
bahasa tuh kan ada gitunya, ada bahasa, pokoknya bahasa-bahasa yang nggak enak deh. Kalau menyalahkan ya banyak yang bisa kita salahkan saat itu, apapun bisa jadi faktor gitu. Tapi saat melihat ke diri sendiri ya sudah, memang ini bagian dari apa ya? Ya ini pilihan gue kan. Kan ada semua kan, hukum kausalitas itu kan hukum sebab akibat. Ada akibat kalau ada sebab. Ya jelas memang aku salah kok. Udah jelas memang hukumnya dilarang gitu kan. Ya konsekuensinya apa? Nah, itu konsekuensi dari perbuatanku. Ya saat aku menerima itu dan aku jadikan ini sebuah pembelajaran, ya sudah. Ada satu hal juga sih yang memang jadi semacam rumus lah buat pemberitaan gitu ya kan. Bad news is good news, kayak gitu-gitu kan. Saat kita belum punya bad news itu gitu ya, itu tuh kita tuh kayak bikin prestasi. Aku dari sebelum menikah punya prestasi sama Ibitri, lalu punya anak, dan anak-anakku pelan-pelan juga punya prestasi gitu. Rasanya tuh kayak ya ampun, ini orang memandang kita gini, tapi sebenarnya kenapa yang viral-viral, kenapa yang gini-gini, mereka misalnya gitu ya malah melakukan hal yang bukan sifatnya prestasi tapi jadi diomongin banyak orang dan jadi gitu. Jadi hal-hal yang gini kayak boom, ada masalah itu, terus gue kayak wah, ini mungkin juga satu caranya ya yang Maha Kuasa gitu ya untuk kasih juga spotlight juga baru ke kita, Bo. Coba deh, mungkin di saat kita punya badai seperti ini tuh gimana sih kalian bisa survive. Merefleksikan hal itu juga sih sebenarnya, mungkin pelan-pelan ngasih tenaga untuk bangkit. Kalau aku sih lihat di sini udah jelas ini bukan masalah, karena satu, Dwi sehat banget lahir batinnya. Terus punya pengalaman baru, punya penerimaan yang besar, dan aku sudah lega, aku sudah sampaikan semua kesalahan aku, dan ya sudah konsekuensinya kita jalanin sama-sama. Dan by the way sampai hari ini sebenarnya kami masih dalam tahap menyelesaikan itu. Mungkin kita nggak bisa cerita detail. Nggak usah. Tapi intinya, gue yang pengen tahu emosinya melihat, itu loh. Betul, jangan sampai orang melihat kita bangkit, terus dipikirnya kita udah nggak ada masalah lagi nih. Jadi sebenarnya setiap harinya ada aja masalahnya. Tapi untuk bangkit ini, yaitu penerimaan, aku setuju. Dan kita jangan sampai ada yang ditahan, terus jangan berpura-pura gitu. Kalau misalnya aku aja udah tahu sekarang kapasitas aku, kayaknya gue nggak sanggup nih. Aku bilang sama dia, jangan, aku tuh nggak. Lo pernah nyampe itu, gue nggak sanggup nih. Terus apa yang lo lakuin untuk menenangkan dia? Ya aku nggak maksa sih. Jawaban lo gitu? Iya ya, maksudnya nggak sanggup tuh dalam mata gini. Aku pikir aku bisa selesaiin masalahku, terus dia pikir ya udah. Jadi masalah begitu yang kemarin aku alami itu sebuah sesuatu yang jangankan untuk memikirkan ke keluarga, ke diri sendiri, juga ini sudah sesuatu yang kaitannya adalah hancur, semuanya hancur gitu kan ya. Gitu, dan pada titik yang memang aku sudah pasrah, aku terima apa yang terjadi gitu. Kalaupun memang aku membuat kekecewaan terhadap pasanganku pun juga, ya pasti itu memang apa yang memang itu ya udah akibat dari perbuatanku gitu kan. Jadi apapun konsekuensinya, apa resiko yang tadi aku bilang itu, ya aku siap menerima itu. Tapi ternyata responnya Widi kan beda. Ternyata dia mau berjuang juga, mau nungguin aku dan mau bangkit lagi. Itu yang membuatku adalah melihat, wah ternyata memang benar-benar apa ya, bisa memberikan kekuatanku juga, dan aku di dalam hanya membawa diriku sendiri kan, tapi Widi di luar dia menghadapi lebih banyak daripada aku hadapi. Dia harus menghadapi anak-anak, menghadapi lingkungan, menghadapi media seperti apa gitu. Ya dia jauh lebih luar biasa beratnya daripada aku gitu. Kalau aku kan kayak tamasya aja masuk sekolah gitu kan ya, ibaratnya masuk goa lah kayak gitu. Setelah bertahap udah 3 tahun aja itu aku suka kayak kesel, tadinya udah tenang tapi kita ada orang suka, hah? Oh dia udah ini, aku langsung kayak, iya udah 3 tahun kayak cuy gitu. Jadi kan karena mencintai seseorang tuh kadang-kadang kita juga apa ya, kayak kita tanpa pamrih lah, mungkin aku sayang banget sama dia, jadi sehingga kalau ada reaksi orang tuh kayak gimana sih, mungkin mirip-mirip sama anak juga kali ya. Unconditional love itu udah ya. Mungkin ya gitu, jadi akunya dianya senang, kita suka marah sendiri gitu, aduh gitu. Nah cuman di sini tuh aku bilang sama dia, dulu aku nggak ada tuh rasa-rasa kayak gitu. Karena mungkin belum pernah merasakan dia kena masalah gitu ya. Jadi kayak, sorry aku lagi batuk. Jadi itu kayak santai aja, sans banget. Tapi sekarang gue tuh kayak lebih, tunggu dulu nih, mau ada apa nih? Karena pernah ngerasain bahwa, gila ya diberitain buruk itu gak enak banget ya. Selama ini kita mungkin terbiasa dipuji, ya gak sih? Ternyata, wah
Nah kayak gitu-gitu sih yang mungkin bibit-bibit overthinkingnya udah ada dari dulu, makin overthinking. Ini yang aku sampaikan ke dia. Kalau dulu aku bisa solving semua masalah kayaknya gini-gini, sekarang setiap ada masalah baru terbit nih masalahnya. Yang aku kayaknya harus ngomong nih. Aku tuh ngerasa gini-gini. Kadang-kadang masalahnya juga dari pribadi kita sendiri mungkin yang nggak berani diomongin siapa-siapa, hanya berani diomongin sama suami. Dulu dia nggak tahu. Sekarang aku udah mulai membuka diri. Jadi hikmahnya tuh ada perbaikan di situ ya. Wow. Di situ dan ternyata itu melegakan sekali. Ketika kita pikir kasihan suami nanti nggak akan ngerti dia gini. Ternyata begitu Dwi itu aku kasih tahu bahwa ternyata istrinya juga perlu dibantu nih. Gitu. Oke, saat ini bantuannya finansial. Bisa saja kan, memang kan suami istri sama-sama dalam bidang seni, tapi kan tetap kita juga di sini profesional bekerja. Saat ini finansial mungkin, nanti di sisi lain emosional aja perlu dibantu secara support gitu. Tadi di sisi lain emang cuman mau didengerin aja. Nah kadang-kadang kan dia juga bingung, gue mesti ngapain gitu. Nah aku jadi lebih terbuka dan lebih ngasih tahu dia beberapa cara. Ya boleh bilang cara singkatnya juga udah aku mau kamu dengerin aja misalnya. Atau di sisi lain aku boleh nggak sih minta ini gitu. Karena anak ini memang kalau nggak digituin juga mungkin dia nggak ngerti mesti ngapain gitu. Iya betul. Modelnya itu juga gitu, aku jadi suamiku. belajar sih. Ya memang proses kan. Ya ini kan kehidupan yang menurutku adalah wajar dialami oleh semua orang. Saya semua orang pasti akan mengalami yang namanya bukan cuma yang tadi prestasi, pujian, tapi kan pada saat orang nampaknya sempurna kan Tuhan pasti akan aku akan tampakkan ketidaksempurnaanmu ya, ceger, ini lo buruknya gitu. Jadi kayak balancing hidup kalian kan. Amin, mudah-mudahan itu jadi ya ini aku jadi penyeimbang. tahu juga gitu, kayak kadang-kadang Widi menceritakan permasalahannya dia ke aku, apa yang dia alami, apa yang dia nggak suka, dia cerita. Dan ternyata aku juga setelah melewati ini juga baru tahu, ternyata juga kadang-kadang dia hanya sekedar mau cerita kok, gak perlu dikasih tahu juga jawabannya apaan. Dia pengen ngeluarin doang apa yang dan dia butuh juga didengarkan gitu. Oh ya kadang-kadang kan kita laki-laki mungkin pengennya ribet amat sih, ya ini caranya solusinya begini gitu kan. Ya tapi ya belum tentu itu juga menyelesaikan masalahnya gitu. Ya kadang-kadang kan memang juga ibaratnya kayak ada sesuatu hal yang memang perlu dikeluarkan, karena ibaratnya kayak gelas kalau nggak dikeluarin kan tumpah. Gitu, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Gitu. Jadi ya proses aku jadi tahu, oh iya ya. Dulu kan kamu cerita aku pasti ngasih solusinya kan, begini gitu. Tapi ya ternyata ya cuman didengar aja, kita ada di situ. Gitu, itu juga ya karena punya keterbatasan juga. Aku juga kadang kalau punya pendapat dulu aku kasih tahu aja, nonton film bareng, oh pendapatku gini-gini. Tapi lama-lama ngapain amat ya gitu. Karena aku cuma diem aja, menghabiskan waktu nonton barengnya sama-sama juga seneng gitu. Kenapa segala sesuatu akhirnya jadi pembahasan, kan nggak mesti dibahas gitu. Entahlah mungkin karena proses menua juga ya. Iya. Jadi lebih sederhana gitu kan. Iya, betul. Juga aku pelajari juga terhadap anak juga gitu sih, gitu. Kadang-kadang juga kalau kita anak nangis kenapa atau kecewa atau gimana gitu, ya kita orang tua dengan segini banyak pengalamannya kita sok tahu gitu kan ya. Padahal cuma dengan duduk di sebelahnya aja itu menunjukkan kita ada aja juga membuat mereka terasa lengkap gitu loh, terisi gitu. Ya kalau kadang-kadang suka kita lihat kan anak nangis udah nggak usah nangis, udah diem gitu kan gitu. Tanpa dia mengenali emosinya apa gitu. Didengar nangisnya gitu. Gimana gitu. Ya belajar sih, ini proses belajar semua. Wah, Bunda mah pengalaman udah pastinya. Gue udah melewati. Tapi advance. ini tuh begini loh, maksudnya kadang-kadang kalau di setiap kita udah kayak harmonis, kita nggak boleh GR tuh. Bener. Aduh jangan lupa lagi nih sama Tuhan nih supaya diuji lagi kan. Bener kan setiap terus-terusan kan. Pasti. Bener banget. Harmoni itu nggak selalu sekata kok. Intinya adalah kita tuh ya gimana kita saling menerima, memaklumi sama mengampuni. Udah itu doang kan. Gitu. Bener sih itu. Aku juga beberapa kali yang aku bilang beberapa saat kita mentok gitu kayaknya, aduh gue kesel banget kayaknya gimana gitu. Tapi itu tadi aku kagum beberapa hari kita kasih waktu. Aku ngelihat dia juga mau berubah, aku juga jadinya merespon juga perubahannya dia. Oh gitu. Jadi emang nggak akan ada dalam sebuah tempat di mana kita benar-benar aman dan nyaman tuh kalau dalam sebuah hubungan.
pasti nanti ada lagi besok apa gitu. Aku sih nggak bilang bahwa semua sama ya, maksudnya akan grafiknya atau dinamikanya sama seperti hubungan aku sama suamiku, tapi itu karena namanya hidup, kalau udah nggak ada masalah itu bukan hidup, namanya metong. Kalau nggak mau masalah ya metong gitu ya. Tapi kan intinya ini mau semuanya itu ya tadi saling mengimbangi, lalu nggak mau satu sama lain menderita kan gitu intinya. Ya udah, paling nggak kalau saat ini lagi sanggup kita terima kesusahan ya, tapi kalau enggak ya kita bilang kita nggak sanggup gitu sih. Itu tadi dibilang apa, memaklumi, menerima, apa lagi? Memaafkan, mengampuni. Wah, itu kata kuncinya ya, kalian berdua ya. Iyalah, memaklumi penting sekali. Ini bisa buat jadi pelajaran kalian pasangan-pasangan yang pengen harmonis, karena kita tahu bahwa kehidupan tidak ada yang sempurna. Kehidupan pasti akan ada yang bagus juga ada, yang buruk menurut kacamata manusia ya. Tapi kan itu baik menurut Allah karena adalah part pembelajaran dari manusia. Luar biasa, inspirasinya udah mulai ketemu nih buat para netizen gue ya gitu. Tapi anyway, selamat buat Dwi, film Budi Pekerti baru aja world premiere di Toronto Festival, International Festival ya? Toronto International Film Festival. Ini yang ajang film yang menerima film-film Asia? Jadi seluruh dunia. Seluruh dunia, tapi memang tentu saja buat Asia kan memang lebih sedikit ya. Maksudnya mereka lebih ketat gitu, lebih selektif gitu. Dan salah satu film tahun ini ya, ya nanti akan tayang di bioskop 2 November ini nanti akan tayang. Nanti Bunda kita undang mudah-mudahan. Boleh. Yeah. Tapi gue tadi agak amazed ya. Itu begitu gue datang sini ternyata ini guys, aku tuh pernah syuting bareng sama Dwi di satu film yang sama di kata maaf terakhir. Tapi gue nggak pernah tahu kepribadian Dwi, ternyata dia tuh seniman banget, sampai ditunjukin patung-patungnya, dia bikin karya-karyanya. Karya art. Nanti gue akan lihat di keliling rumah ya. Yes. Nanti kita tur. Abis itu gue nggak tahu part of itu ternyata tuh seniman banget dia ini, dan sampai bikin buku tentang melebur. Itu udah tinggi banget nih. Udah kata-kata lebur udah kayak udah spiritual tinggi nih. Ya itulah proses penempaan. Jadi kemarin peristiwa kemarin banyak ternyata menemukan lebur itu. Iya, sebetulnya bukan karena itu Mas akhirnya tercipta lebur. Lebur tuh sebelum itu. Sebelum aku tersandung kasus itu. Jadi malah udah nyiapin mau pameran. Tapi karena pandemi akhirnya nggak jadi gitu. Dan konsep patungku itu adalah konsepnya adalah karma dan reinkarnasi. Jadi kan patung-patung patah. Patung-patung dari pengrajin patung ya, bukan patung candi-candi bukan. Jadi pengrajin patung, dia membuat karyanya, patungnya rusak, patah. Terus ya itu sebuah karya yang gagal bagi mereka. Itu ada beberapa yang mereka telantarkan, ditaruh di belakang gitu. Dan aku melihat mereka itu patung-patung ini melewati proses hening gitu kan. Dia ditempa oleh panas, hujan, berlumut gitu kan. Terus dicampur sama sampah lah terus akhirnya aku mengambil patung itu dan aku kembalikan ke bentuk semulanya, tapi aku gabungkan dengan perunggu. Perunggu itu kan sesuatu logam yang bercahaya, berkilau, jadi ibarat sebuah simbol itu batu itu ya sesuatu yang gelap, tapi logam ini sesuatu yang berkilau, cahaya, pencerahan. Oh, berarti antara fisik dan spirit sih. Ya itu proses pertumbuhan gitu. Jadi indah juga akhirnya. Nah, gitu. Aku ingat waktu itu aku posting pertama kali karyaku Burung Garuda, aku tulis captionnya setiap jiwa akan mengalami proses kembali. Gitu. Ya udah akhirnya aku merasa kok aku kasus kemarin kok jadi kayaknya gue ditarik masuk ya, gitu. Namanya sudah ada lebur juga. Gitu. Tadinya hanya sekedar seni rupa, tapi akhirnya berkembang nih setelah gue ke dalam. Akhirnya jadi penggabungan daripada sastra genre, terus sastra dan spiritual gitu. Jadi aku paduin itu semua gitu. Jadi menyentuh beberapa indera dari penglihatan, visual, penciuman sama pendengaran. Jadi aku menggali elemen itu. Selain patung juga sebenarnya dari dulu juga akhirnya nyoba ngedirect juga, jadi sutradara juga. Iya, tapi gini sih. Aku membuat patung ini nggak mungkin ada kalau aku nggak melewati proses aku sebagai aktor. Karena ternyata proses patung ini juga melewati proses aku dari
dari sesuatu karya yang kaitannya dengan tubuh kan, ekspresi gerak gitu kan, yang bergerak terus akhirnya menjadi sesuatu yang diam gitu. Jadi ya saat sekarang ini kan juga terjadi hal yang seperti itu yang dialami orang. Sekarang semua orang juga ingin bergerak, ingin berbicara gitu, dan nggak ada orang yang mau mendengarkan sekarang gitu. Jadi ya salah satunya sekarang ya kembali ke diri kita, ke dalam, melihat, untuk hening. Bener gitu. banget sih ya. Berarti kemarin sekolah pesantren hening tuh ya? Hening itu saya. Keheningan lo dipurifikasi ya? Purifikasi. Dan lucu sih pada saat itu juga ya, bersamaan di tahun itu kami bikin karya nih. Aku menulis lagu buat anak-anak bersama teman-temanku, ada Ana Akjuman, dan yang nyanyiin anak-anak gitu ya. Dan itu tuh dapat di AMI Awards. Mereka jadi best duo grup terbaik AMI Awards loh tahun 2020. Jadi bener-bener yang aku bilang, ini jadi sebuah ajang untuk semua saling merangkul, semua saling merayakan bakat. Apapun yang terjadi memang yang sudah ditanamkan, Tuhan udah kasih bakat, kita udah kelola terus, latihannya mereka baik, bapaknya mungkin sedang dalam sebuah proses spiritual yang lain, pendewasaan diri yang lain, tapi yang sudah ditanamkan, kasih sayang bapaknya, pendampingan sebagai orang tua gitu ya, tumbuh, panen. Saat itu panen, anakku menang. Terus tahun berikutnya, jadi 2 tahun berarti Ini dua grup terbaik ada di situ deh. Aku juga nggak hafal. Umur berapa berarti dia? Itu Dan bagus itu 5 tahun, karena aku targetin. Ini anak udah jago drumnya, nyanyi juga bisa, dan sangat kooperatif. Lihat kakak-kakaknya begitu, wah kalau nggak aku abadikan dalam sebuah pencapaian, sayang banget. Jadi makanya gue bikin lagu sendiri untuk diproduserin sendiri lah, karena kami punya label sendiri lah gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil banget, kepilih, lalu sudah kepilih, kita kepilih aja udah seneng ya gitu, masuk nominasi. Begitu menang dan mereka jadi duo grup terbaik, bayangin loh. Ini AMI Award ya? AMI Awards grup terbaik, mereka kakak beradik. Sampai berapa lama sih mereka mau begitu? Yang satu aja ntar 14 tahun udah maunya sendiri. Dan mereka 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau menurut gue nggak tahu ya, apakah 5 tahun ada anak kecil yang menang AMI Awards. Emang as a group gitu. Dan lumayan nostalgia juga, karena dulu AB3 juga duo grup terbaik juga. Jadi trio juga tapi sama AB3. Sekarang trio tuh anak-anakku sendiri sebagai bertiga. Dan itu di saat-saat yang tidak mudah buat kami sekeluarga gitu. Jadi buat aku emang pentingnya kita mengerti potensi diri. Kayak Dwi juga kan sekarang udah punya momen di mana dia menjadikan karyanya itu juga sebenarnya sebuah hal yang bisa merefleksikan dirinya sendiri, entah mau perbaikan, entah mau hanya proses mendengarkan ke dalam diri sendiri. Tapi aku selalu senang bahwa setiap momen ini nih kita benar-benar kita sadari dan kita kita kasih yang maksimal dari potensi kita gitu. Itu sih, aku mungkin nyanyi gak sebanyak dulu, tapi secara seniman gue juga masih punya gairah, masih punya semangat, dan pasti kepancing lah dari Dwi yang seniman juga, anak-anakku yang ternyata juga pelan-pelan jadi seniman kecil ini, potensinya nyetrum gitu kan, jadinya oke, aku bikin lagu, mencoba untuk memproduceri gitu. Ya jadi menarik sih, dari rumah ini tuh jadi akhirnya penuh dengan hal-hal seni. Dulu dia volley kan, jago volley kan? Ini baru, oh iya tuh, di luar dari kesenian ternyata kita punya seorang atlet di rumah ini. Gimana tuh, secara singkat? Nggak tahu tuh, coba Dwi cerita deh. Oh ya, salah satunya dulu itu di waktu sekolah dari SMP SMA nilai paling bagus olahraga. Basket kan aku tahu dia sebagai anak basket, terus tiba-tiba ditawarin main volley. Wah, main volley, yang paling senang anak-anaknya, jadi kita suka ngikut. Yang pertama Drew juga senang. Ya aku memang olahraga, aku senang olahraga dan hampir setiap pagi itu aku lari. Jadi pada saat dia terus ikutan volley, terus dia semangat, terus kan yang bikin teman-teman seniman juga kan, Vincent, Desta dan timnya gitu. Jadi kayak wah seru, karena biasanya Dwi itu yang aku kenal itu paling males nongkrong-nongkrong sama, apalagi sesama profesi gitu ya, karena mungkin dipikirnya kerja konteksnya. Tapi begitu diajak terus dia mau, aku sama anak-anak jadi ikut seneng gitu, ih bapak tumben nih gitu, terus semangat banget.
Nah pas pertandingan kita tuh udah kayak ya belum pernah mengalami hal itu. Jadi kita berharap ya udah pokoknya menang kalah ini namanya main sama teman-teman sendiri dan hiburan. Itu seru banget dan banyak yang hubungin aku kan atau merespon di media sosial gitu. Kok aku beda banget yang ngelihat di sini tuh kayak ini lebih dari sekedar permainan. Jadi mereka tuh kayak melihat sebagai sebuah kebangkitan yang cukup besar gitu dari seorang Dwi Sasono, bahkan di luar dugaan karena kan taunya aktor dalam dunia acting. Tapi lagi akhir-akhir ini di media sosial paling sering banget tuh sosok dia Adi sebagai Mas Adi. Siapa namanya yang nyebelin pokoknya yang karena udah lama banget tapi masih membekas. Berseliweran di media di Instagram gue masih sering lihat dia sama Sofi kan. Karakternya tuh yang ya gitu deh. Sayangnya nanti Bunda coba yang kata maaf terakhir. Karena ada adegan kalian juga ya padahal ya. Tapi dia nggak seperti yang di karakternya Mas Adi itu. Ya, enggak. Itu emang melekat banget sih orang-orang banyak yang ngelihat gue tuh. Sempat ada yang nanya nggak sih bahwa lu tuh menjengkelkan itu apa gimana? Oh banyak. Banyak banget. Mas Dwi tuh di rumah kayak gitu nggak sih gitu? Kayak nah, gitu. Terus nanyanya ke dia. Ya jangan nanya ke dia lah, nanya istrinya. Nanya terus malah ada yang manggilnya ya Mas Adi, bukan nggak tahu nama gue Dwi gitu kan gitu ya. Iya. Tapi ya Kok lagi. Enggak, aku panggilnya Mas Adi aja gitu. Oke, ini kan kalian ini udah melewati asam garam hubungan ya. Coba aku pengen tahu apa sih yang membuat kalian masing-masing, ini jawaban harus dari masing-masing ya. Apa yang membuat kalian melihat sisi positif dari pasangan masing-masing, akhirnya ini bini gue banget, ini laki gue banget. Dan akhirnya itu yang membuat kalian tetap bertahan satu sama lain. Ya bener sih, melihat kalian dari positif, itu bener banget. Kalau memang kita melihat sisi negatifnya ya pastinya akan penerimanya beda ya gitu, akan melihat selalu kekurangannya, kesalahannya atau apapun gitu. Tapi coba kita lihat gitu loh dari sisi yang positif. Kalau umpamanya setiap orang punya kekurangan, gak ada yang sempurna. Kalau sekedar hal gak bisa masak, contohnya ya ini bukan kamu bisa masak, misalnya contohnya jarang beres-beres gitu kan, dia kurang bersih gitu. Itu Eke banget. Itu kan hal yang bisa ditoleransi. Iya. Tapi kalau kita punya pasangan yang memang dia melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, nah itu yang nggak bisa ditoleransi. Ya itu tergantung ke diri sendiri, lu mau bertahan apa enggak. Karena intinya adalah pernikahan, pasangan tuh harus bahagia dong. Dua-duanya harus bahagia kan. Kalau bisa bahagia cuma satu doang kan itu kan bertepuk sebelah tangan gitu kan. Ya jadi intinya ya saling memuliakan, saling menghargai, saling memaafkan gitu. Jadi ya akan indah gitu kalau bukan sebuah cinta, tapi bukan cinta yang egois, bukan cinta yang nafsu, tapi cinta yang murni gitu. Pertanyaannya adalah apa yang membuat lo melihat di dia adalah ini bini gue tuh orangnya, ini yang positifnya ya, sangat positif, gue nggak nanya negatifnya. Iya. Yang membuat akhirnya ini bini gue banget nih. Iya karena semuanya, karena ini pilihan gue. Iya karena apa yang paling lo inget? Aduh ini yang bikin gue jatuh cinta nih. Bukan ke fisik lagi ya, tapi aku ngeliatnya udah karakter soul, ke jiwanya. Dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang tangguh, dia orang yang semangatnya tinggi gitu. Dia orang baik gitu. Dia nggak. Kalau nggak baik ya bertahan sampai sekarang ya saya. Dia nggak ada niatan jahat dalam hatinya, dia tuh nggak ada gitu. Gitu. Jadi jangan harap dia akan bilang kecantikannya, jangan harap dia akan ngomong. Itu kan akan memudar sesuai waktu kalau cantik. Iya. Kecantikannya itu kecantikan yang terpancar dari dalam. Gitu. Iya, inner beauty side. Akan memancar juga gitu. Ya kan? Gitu. Buat apa juga luarnya cantik tapi kalau dalamnya enggak, bener enggak? Gitu. Kan bisa dua-duanya lebih bagus ya. Ini dua-duanya. Tapi kan kalau kecantik yang fisik kan bisa memudar sesuai waktu tadi. Iya. Gantian lo sekarang. Lo ngeliat kita nggak biasa ya diginiin ya ampun. Dwi gimana? Aku sih memang dari dulu ngelihat Dwi itu apa adanya banget. Apa adanya gini gemes ya kalau cuma lihat baik-baiknya aja nggak adil. Tapi yang gue tanya sekarang positifnya bukan yang jelek. Tapi memang harus kombinasi dari positif dan negatifnya buat aku. Karena mungkin pernah lah nonton film yang disadarkan bahwa gila ya kalau orang sempurna banget ternyata nggak asik gitu. Orang serius banget nggak asik. Kalau buat aku Dwi itu punya kombinasi yang pas banget, ya bodornya, ya seriusnya, apalagi sekarang sudah lebih punya keseriusan dalam memandang hidup. Itu pas banget. Aku nggak bayangkan bisa jatuh cinta sama seseorang yang segitu sempurnanya ya. Waduh kayak apa tuh? Karena aku juga bukan orang yang sempurna gitu.
Jadi aku merasa apa adanya dia sekarang, dia mungkin nggak tunjukkan ke orang lain, hanya ke aku aja gitu ya. Dan baik buruknya, lucu, seriusnya itu buat aku pas banget, dan itu hanya bisa aku rasakan dalam ruangan pribadi hubungan kami gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh selalu percaya sama dia bahwa dia bisa melalui segala apapun itu gitu ya, entah sendiri, entah itu dalam hubungan kita berdua, sekeluarga gitu. Karena itu yang memancar, itu juga yang akan dilihat sama anak-anak gitu. Dan aku seneng, setuju banget kalau ada yang bilang investasi terbaik atau hal yang terbaik yang anak itu bisa miliki adalah melihat hubungan orang tuanya tuh sehat gitu. Dan buat aku modal untuk punya hubungan yang sehat adalah ketika aku melihat diriku sendiri dengan secara proporsional baik dan buruknya, dan aku ke pasanganku juga punya kepercayaan itu bahwa kalau aku lagi bener-bener berat hariku, dia pasti mau mikul keberatan itu dia, dan aku punya kepercayaan diri itu gitu. Dan sebaliknya ketika Dwi tadi bilang ke aku kayak gini, aku jadi kan lebih ada validasi ya, apa yang diomongin gue jadi kayak ngerasa oh iya ya gitu. Karena ya nggak setiap saat nih ada frekuensinya nyambung kayak gini. Ada dong saat-saat kita lagi lepas, hilaf atau apa kan, kita ngomong sesuatu lalu ditangkap sama pasangan kita, wah lo bener tuh ngomong kayak gitu, dan masuk lagi ke hatinya. Jadi saat-saat kayak gini lah yang buat aku refleksi, momen-momen reflektif ini yang buat aku syukurin. Yang membuat aku bertahan sama Dwi adalah apa adanya dia, baik buruknya, lucu, seriusnya, santai sama ketegangannya, itu yang aku syukurin dari dia gitu. Wow, luar biasa. Aduh, malu ya kalau ngomong gini sama Bunda. Bunda udah punya banyak pengalaman yang lebih bikin shock. Tapi kan gue juga penasaran, dan banyak netizen juga penasaran gimana sih kalian tuh bisa tetap barengnya tuh kan gak gampang gitu kan. Gitu tapi sih. Dia emang gemesin dia menghibur selalu di on and off camera. Tapi dia gak seperti Mas Adi kan ya? Jadi lucu sih sebenarnya, banyak dari Mas Adi itu adalah dia. Yang bener, wah ini nanti dipotong sama. Dan banyak juga dia membawa, waktu itu lagi parenting anakku yang Widuri masih kecil. Jadi kita ngajarin anak ini gimana caranya, misalnya kayak kalau ada hal yang gak berkenan di hatinya dia, yang kamu gak rasa gak nyaman, kamu boleh bilang gak suka. Terus ya apa caranya kamu bilang gak suka, terserah kamu ya. Salah satunya kalau Mas Adi suka bilang aku gak suka digituin, itu sebenarnya juga adalah inspirasinya dari anak kita juga. Oh. Jadi sebenarnya Adi itu sisi kekanak-kanakannya itu aku ngambil dari Widuri. Widuri itu lucu sekali waktu masih kecil. Dia sekarang juga masih lucu sih, tapi versi anak-anaknya kan gitu. Dia itu ya inspirasi. Kalau ngeliat Mas Adi itu ya terinspirasi dari Widuri. Oke, jadi lu benar-benar mengadopsi karakter anak lo untuk menjadi karakter Mas Adi itu. Iya. Ya, makanya itu juga yang menarik audiensnya TMG juga anak-anak. Makanya gitu. itu yang membuat gue juga bingung, ini kenapa tetangga masa gitu nggak ada pemain anak-anak, tapi banyak anak-anak yang suka sama Mas Adi. Karena Mas Adi itu punya punya energi kali ya, ritme dan itu suara riset, frekuensinya tuh ke anak-anak nyambung. Itu yang kita lagi liburan di Bali ya Bu, orang tua tuh nyamperin kita bilang suka banget nih sama tetangga masa gitu. Oh ya, anaknya mana? Ini yang saya gendong. Berapa bulan? 8 bulan. Nah, karena dia denger doang itunya aja. Jadi kalau umpamanya tetangga masa gitu tayang, dia nonton, tapi begitu iklan dia nangis. Wow. Ya aku nggak tahu ya, aku pun juga lagi meriset ini apa yang membuat itu kok anak-anak kecil pada suka gitu. Mungkin ritmenya, mungkin tawanya, atau mungkin ngelihat orang tuanya ketawa-ketawa dia seneng kali ya, I don't know. Ya mungkin kali ya, nggak tahu ya kan gitulah. Rasanya menyenangkan kayak. Iya ya. Ya gitu deh. Banyak inspirasinya datang justru dari anaknya gitu. Ini lo masih mau nyanyi gak sih? Masih? Aku masih nyanyi Bun, cuman kan prioritasnya dulu nih. Kalau anakku sekarang Widuri lagi syuting film, aku kan nggak punya manajer. Widuri kan manajernya masih aku. Masih nyanyi. Nanti lagi mau ada satu lagu yang mau di launch, kerja bareng sama Candil. Jadi dia bersama teman-teman di ITB mau bikin sebuah program lomba cipta lagu. Terus nanti aku bareng Nikita.
kita memproduksi satu lagu bareng hasil dari Lomba Cipta itu. Lalu sama Ibitri masih kadang-kadang kita kalau ngobrol, ayo kita bikin apa, tapi yang satu masih repot sama anaknya dan sebagainya. Jadi aku malah seneng, ya inilah kehidupan gitu ya. Kayak anytime aku mau bikin ini teman-teman ada. Bukannya nggak bisa, tapi akhirnya kita kembali lagi ya udah deh satu sama lain saling ngerti, udah deh aku fokusin dulu ke sini gitu. Lalu yang tadi kalau ngelihat ada pencapaian anak-anak dalam AMI Awards, aku jadi tergerak. Oke, kalau aku disiplinin aku bisa terus menulis lagu misalnya, entah lagunya nggak buat aku aja tapi buat yang lain. Jadi selalu ada, aku merasa senang kalau masih punya daya dan nggak mesti jalannya sama seperti yang dulu. Karena toh kita udah usahain tapi nggak terjadi misalnya. Tapi ternyata ada hal-hal lain gitu. Di film juga sama gitu. Jadi kalau ada penawaran cerita yang bagus, aku senang banget bisa diajak dan ada proses-prosesnya. Makanya aku jadi lebih ngerti apa yang dihadapin Dwi juga sulit. Dan anakku juga sekarang lagi menghadapi itu juga sulit. Nanti kita ada project, sayangnya diundur ya, tapi ada satu project film sekeluarga bareng-bareng juga main. Jadi selalu ada sesuatu yang dinanti-nantikan. Dan itu kaitannya sama ya itu tadi potensi kita bareng-bareng, lalu apa ada lagi yang tumbuh dari hasil kita ngobrol sejauh ini sebagai orang tua dan anak. Jadi itu plan kalian ke depan adalah bikin film bersama. Ada lagu, ada film sekeluarga, ada series juga. Lalu apa lagi? Patung-patung lo nggak lo jual ke luar negeri? Ya pengen sih kalau ada yang beli, kayak kalau ada yang mau beli gitu. Ini lagi mengusahakan pameran-pameran lagi ya setelah kemarin. Pengen pameran. Ya aku lebih aku bikin aja. Aku pengen bikin apa yang pengen buat gitu. Lu tuh mahat sendiri? Sambil jalan? Enggak, aku bukan mahat, tapi aku lebih ke kurasi patung. Kurasi patung, konsep sama finishing itu aku. Aku ada artisannya. Kalau patungnya kan memang batu, ya si pematung batunya. Tapi aku punya tim, punya workshop itu untuk bikin perunggunya. Ini ada yang aku lagi bikin sekarang, ini patung Dewi Sri. Aku dapat cuman kepalanya patah sampai sedadanya gini. Terus aku sempurnakan, aku bentuk ke badannya, dan ternyata tingginya 2,5 meter. Jadi gede banget. Si patung ini? Iya, 1:1 kayak orang aja gitu. Oh iya, 2,5 meter lebih tinggi dong? Karena dia duduk di Padma sama ada pedestalnya. Dan ada payungnya di atas gitu, patung Dewi Sri itu. Lu jadi lebih senang mana, acting atau tadi bikin patung gitu? Dua-duanya seneng sih. Iya, dua-duanya aku nikmatin. Ya wes, habis ini aku bakal penasaran mau keliling rumah mereka berdua. Karena ini rumah art banget. Tapi habis ini Mas Dwi lagi harus promo film dulu, jadi habis ini aku lanjut bersama. Boleh, Silakan. Ya. Sama-sama anaknya. Ada Drew ya, yang tadi Drew kan? 15 tahun ya, karena dia lagi libur sekolahnya jadi di rumah nih. Terus yang kedua Widuri, yang juga terjun ke dunia acting. Oh dia juga baru dinominasikan, baru dapat informasi, dapat pengumuman di FFI. Untuk filmnya kemarin yang CTS 2, Cek Toko Sebelah 2. Nanti ngobrol-ngobrol bisa seputar itu. Lalu yang bocil 8 tahun dan bagus. Nanti pulang sekolah kita ngobrol-ngobrol. Iya. Oke. Thank you so much udah bisa ngobrol bareng tentang kehidupan kalian yang luar biasa ini, dan see you in the next content. Bye-bye.